Umi, di Bincang Rumah Konsul kali ini kita akan sharing mengenai insecurity bersama saya, Elina, dan teman saya, Kak Resti. Sebelumnya kita sapa dulu Kak Resti. Halo Kak Resti. Halo, halo. Gimana nih Kak kabar? Iya, baik dong. Harus baik. Kalau Elina sendiri gimana nih kabarnya? Baik juga dong tentunya Kak. Nah Kak, langsung saja ya. Jadi di sini kita akan sharing mengenai insecurity, di mana itu sekarang menjadi fenomena yang sering banget dialami oleh kebanyakan orang, terutama pada masa dewasa awal ini. Kayak kita sebagai mahasiswa gitu kan Kak, maksudnya seumuran kayak gitu sih. Ya nggak sih Kak, kalau menurutnya Kak Resti? Iya, benar. Aku juga setuju nih sama Elina karena insecure itu sering banget nih aku dengar dan bahkan aku juga pernah mengalami hal itu. Seperti itu. Jadi menurutku menarik banget sih topik yang kita bahas di Bincang Asik Rumah Konsul kali ini gitu. Wah iya Kak, bener banget. Terus selanjutnya apa sih insecure menurut Kak Resti sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri nih, insecure itu ketika kita merasakan perasaan yang tidak nyaman akibat dari kita itu sering membandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu kalau menurut aku ya. Wah iya benar banget sih Kak. Membandingkan diri dengan orang lain itu memang hal yang sebenarnya manusiawi. Tapi itu jadi kayak bumerang gitu nggak sih Kak? Maksudnya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain itu ada hal positifnya, tetapi bisa juga menjadi hal negatif jika kita tidak bisa mengontrolnya. Salah satunya ya menjadi insecure itu tadi Kak. Iya benar banget. Aku setuju sih juga sama Elina karena kalau aku juga seperti itu. Jadi membandingkan diri itu bisa menjadi positif karena kita itu bisa mengetahui, kita bisa tahu apa sih kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kemudian dari situ kita terus mempunyai motivasi untuk mendevelop diri, untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya juga dengan cara-cara yang positif ya. Iya dong, beda lagi kalau caranya negatif ya. Semisal ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, yang terjadi adalah diri kita sendiri malah yang merasa inferior atau rendah diri. Dan tanpa melakukan apa-apa, hal itu menyebabkan diri kita tuh kayak jadi tidak bisa berkembang gitu ya Kak. Ya, bisa dibilang insecure itu gitu kan. Iya. Tapi itu biasanya insecure itu terjadi dalam hal apa kalau menurutnya Kak Resti? Oke, yang aku tahu nih, menurutku insecure itu terjadi bisa di semua kalangan nih, baik pria maupun wanita gitu, dan tentunya di banyak hal juga, seperti misalnya dalam hal penampilan, sering banget kan kita dengar dalam hal penampilan, aduh insecure, terus dalam hal pencapaian, kemudian juga dalam hal akademis, terus dalam hal materi juga bisa, dan mungkin juga masih banyak lagi ya hal-hal yang lain yang menyebabkan kita itu sering insecure sama diri kita sendiri gitu. Nah iya Kak, yang sering banget terjadi ini kalau menurut aku ya itu insecure terhadap pencapaian dan penampilan yang kalau di umuran remaja atau dewasa ini sih kalau menurut aku. Iya benar banget, mungkin ini sih yang di kalangan remaja itu biasanya mereka tuh insecure terhadap penampilan ya. Kan remaja tuh yang kita tahu nih, remaja kan tahap transisi ya antara anak-anak ke dewasa kan. Nah, dan biasanya tuh waktu mereka pubertas, mereka tuh mengalami perubahan-perubahan bentuk tubuh gitu. Nah, biasanya tuh mulai tumbuh jerawat di wajah, terus ada perubahan berat badan, tinggi badan kayak gitu. Nah, mereka itu cenderung untuk membandingkan diri mereka sama orang lain dan merasa inferior atau merasa rendah diri kayak gitu. Tapi itu bener loh Kak, soalnya aku sendiri pun juga udah mengalami gitu loh kalau insecure soal penampilan gitu. Jadi pengalamannya tuh kayak aku tuh dulu tuh waktu remaja gitu ya, aku kayak tumbuh jerawat di berbagai wajah, banyak sekali gitu lah. Aku ngira, duh gimana nih aku insecure, aku nggak bisa seperti mereka yang udah glowing, mereka udah mulus gitu ya wajahnya. Dan itu tuh rasanya tuh ganggu banget gitu loh Kak. Nah, aku merasa aku insecure tuh ya saat itu sih Kak kalau menurut aku ya. Terus ada yang sampai
mencoba-coba skincare, obat diet, obat tinggi badan gitu. Padahal ya menurut aku sih belum tentu cocok buat mereka, dan mereka tuh kayak mencoba-coba gimana caranya biar mereka bisa jadi seperti yang mereka inginkan gitu kan. Menuntut Ya. harus bisa, padahal itu sebenarnya bisa jadi bahaya sendiri buat mereka. Belum tentu juga baik gitu loh kan produknya. Produknya kadang tuh diiklankan glowing terus pas dicoba malah jadi breakout atau apa kan. Iya nih, benar. Nah, itu kan tadi dalam hal penampilan ya. Nah, kalau aku itu mungkin sharing sedikit ya dalam hal pencapaian, insecure atas pencapaian. Aku tuh juga pernah mengalami kan. Nah, di saat itu udah zaman kuliah juga nih. Pada masa-masa kuliah, aku tuh sering lihat teman-temanku yang udah mereka tuh mandiri secara finansial. Ya walaupun tidak 100% sih mandirinya, namun mereka tuh udah bisa pakai uang mereka sendiri untuk nambah-nambah uang jajan kayak gitu. Jadi mereka sambil bekerja sampingan atau part-timean atau misalnya buka bisnis kecil-kecilan atau online shop kayak gitu. Nah, sedangkan aku tuh waktu itu masih sangat tergantung sama orang tua aku, belum bisa mencari pendapatan sendiri kayak gitu. Nah, di saat itu aku juga mulai merasa, kok aku gini ya, kok aku belum bisa ya seperti mereka yang sudah bisa meringankan orang tua dengan cara mempunyai pendapatan sendiri kayak gitu. Itu berarti dalam hal pencapaian ya Kak? Iya, pencapaian sih kalau menurutku. Pengalamanku ya. Kalau dari hal pencapaian dan pengalamannya Kak Resti sendiri itu apa dampak yang Kak Resti rasakan atau alami gitu dari hal-hal insecure itu gitu Kak? Oke, kalau dulu tuh aku ini ya ngerasa nggak percaya diri sama diriku sendiri gitu nggak sih? Biasanya kalau orang insecure tuh kayak rendah diri, terus nggak percaya sama diriku sendiri. Nah, kadang juga kurang semangat dalam menjalani aktivitas gitu. Jadi menurutku lumayan mengganggu sih. Iya sih Kak, tentunya mengganggu banget ya, apalagi menjadi kita tuh jadi kayak kurang percaya diri, terus mengganggu dalam hal-hal aktivitas itu juga hebat banget. Gak enak banget. Iya betul. Oke, nah terus kalau menurut pemikiranku juga dan menurut aku insecure itu memang dari diri kita sendiri gitu yang menciptakan, dan mungkin karena bisa juga karena kita kurang bersyukur sama diri kita, kemudian juga pola pikir kita yang yang salah mungkin terhadap sesuatu, jadinya menyebabkan insecure itu gitu. Iya Kak, tadi kan Kak Resti sempat cerita ya pengalaman insecure itu. Terus apa yang dilakukan Kak Resti untuk bisa melawan rasa insecure itu? Karena Kak Resti tuh tahu kalau insecure itu mengganggu banget dalam kehidupannya Kak Resti gitu loh. Oke, nah pada saat itu setelah melewati perasaan tidak nyaman itu, akhirnya aku terus menyadari nih, ternyata ada yang salah nih dari diriku sendiri. Terus ditambah lagi dorongan teman-teman, dorongan orang-orang terdekat, dorongan yang positif ya tentunya. Terus kemudian aku bisa melawan perasaan negatif itu dan bisa memperbaiki diri lagi untuk jadi lebih baik gitu. Tentunya Kak, soalnya kita semua itu mengharapkan kehidupan yang baik. Ya siapa sih yang mau hidup kita tuh jadi berantakan gitu kan? Iya, cuman gara-gara gitu kan intinya. Nah, jadi kesimpulan mengenai insecurity kali ini yaitu insecure merupakan sebuah rasa negatif yang muncul pada diri karena pola pikir yang salah terhadap diri sendiri. Nah, mungkin sekarang kita bisa share nih Kak buat Sobat Omni, apa sih tips-tips untuk mencegah insecure? Kalau dari aku dulu nih Kak, kalau dari aku tuh ya pertama tuh kita self love gitu loh, mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ya terus yang kedua tuh lebih bersyukur aja atas apa yang ada dalam diri kita, karena kadang yang kita miliki itu juga tidak bisa dimiliki orang lain gitu kan. Jadi ya bersyukur
aja gitu kan. Terus yang ketiga itu lebih berorientasi ke hal-hal yang positif. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Dari Kak Resti apa? Oke, kalau aku nih, sebenarnya itu tidak masalah jika kita membandingkan diri dengan orang lain. Namun hal itu dijadikan sebagai motivasi diri kita. Nah, Iya. ya lebih baik kita juga membandingkan diri dengan diri kita dengan versi lama dari diri kita gitu. Jadi dengan masa lalu kita gitu, daripada membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dengan begitu kita itu bisa lebih menghargai perubahan dan pencapaian kita sendiri kayak gitu. Nah, bisa juga dengan cara lebih mengenali diri, mengenali kelebihan kita, mengenali kemampuan apa sih yang kita miliki, dan dari situ kita bisa percaya terhadap apa yang kita punyai gitu. Nah, kemudian yang paling sering nih saat kita melihat sosial media gitu, kita harus menyaring hal-hal yang baik untuk diri kita, tidak semata-mata ditangkap secara mentah-mentah gitu kan ya. Karena orang lain itu karena orang lain tuh mereka membagikan kejadian dalam sosmed itu yang benar-benar kejadian yang bahagia-bahagia, yang senang-senang gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi harus disaring gitu. Nah, jarang banget ya Kak dan soal kesedihan gitu kan. Iya, jarang banget, makanya harus disaring. Dan yang terakhir itu dari aku, make your own standard. Jadi ciptakanlah standar dirimu sendiri gitu. Jangan mengikuti standar-standar orang lain yang belum tentu kita kenal gitu loh. Karena masing-masing dari orang itu pasti punya targetnya tersendiri kayak gitu. Iya, kemudian juga kehidupan seseorang itu ya menurut aku kan beda-beda ya Kak. Kita tinggal di sini aja sama yang tinggal di sana kita udah beda perilakunya gitu kan. Iya. Ya. Nah, intinya berarti berpikir positif terhadap diri gitu ya Kak. Iya, betul. Baik Sobat Omi, terima kasih telah mendengarkan podcast Asik kali ini, dan terima kasih juga kepada Kak Resti yang telah menemani saya di bincang podcast Asik Rumah Konsul kali ini. Dan semoga pembahasan kali ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Dengan saya Elina dan saya Resti pamit undur diri. Oke, see you. Dadah. See you.